Syarat mengingkari kemungkaran yang wajib diingkari. Dan pengingkarannya ada 2 syarat. Ini berkaitan dengan kata mungkar tadi ya. Berkaitan dengan kata mungkar tadi. Yang pertama, an yakuna mujma'an ala tahrimi. Kemungkarannya harus disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Ini. Kemungkarannya harus disepakati oleh para ulama tentang kemungkarannya. Maka tidak diingkari sesuatu yang terjadi ikhtilaf di dalamnya. Dengan tangan nggak boleh. Tetapi boleh diingkari sesuatu yang terjadi ikhtilaf di dalamnya dengan lisan, tanpa mencela atau tanpa merendahkan orang yang diingkari. Ya, berarti syarat pertama agar diperbolehkan kita mengingkari sebuah kemungkaran, kemungkarannya disepakati oleh para ulama rahimahumullah taala atas kemungkarannya tersebut. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara amar ma'ruf nahi mungkar di dalam perkara-perkara yang jelas seperti sholat, puasa, memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, melarang zina, melarang minum khamar, dan semisalnya, maka setiap kaum muslimin ya, yang mereka mengetahui ilmunya, maka pada saat itu dia wajib untuk mengingkari hal yang mungkar, meninggalkan kewajiban ataupun melarang kemungkar, melanggar kemungkaran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang detil, misalkan hal-hal yang tidak cocok untuk orang awam, maka pada saat itu orang awam tidak boleh untuk masuk di dalam pengingkarannya. Tetapi itu khusus untuk para ulama. Dan para ulama mengingkari sesuatu yang disepakati atasnya. Adapun yang diselisihkan atasnya, maka tidak ada keingkaran di dalamnya. Kenapa? Karena satu mazhab dia berusaha mencari pendapat yang kuat dan menurut dia benar. Satu mazhab yang lain berusaha juga mencari pendapat yang kuat dan menurut dia benar. Maka pada saat itu tidak diketahui mana yang paling benar. Tapi dia berhak untuk mengatakan pendapat yang kuat adalah ini. Yang jelas kalau seandainya permasalahannya masih terjadi ikhtilaf, maka tidak ada keingkaran di dalamnya. Dan ini ada pengecualian disebutkan oleh para ulama, yaitu apabila yang mengingkari itu berhak untuk mengingkari, seperti suami melarang istrinya dari minum air rendaman kurma, ya. Jika sang air tersebut dianggap sebagai air yang mubah menurut mazhab Imam Abu Hanifah, maka pada saat itu sang suami berhak untuk melarangnya, karena sang suami qawwam di atas sang istri, pemimpin atas sang istri. Sang suami
mengatakan bahwa air rendaman kurma yang sudah lama bisa merubah yang jadi mubah menjadi memabukkan. Menurut suami itu memabukkan. Menurut istri enggak, berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Maka sang suami berhak untuk melarangnya. Meskipun masalahnya terjadi ikhtilaf. Jadi tidak ada pengingkaran terhadap sesuatu yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama, kecuali seorang yang berhak untuk mengingkari, seperti suami mengingkari istrinya dalam perkara yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama, seperti orang tua mengingkari anaknya dalam perkara yang terjadi ikhtilaf di antara ulama. Maka sang orang tua berhak untuk mengingkari. Yang dianggap mungkar oleh orang tua mungkin tidak dianggap mungkar oleh sang anak. Karena kenapa? Karena orang tua berhak atas anaknya. Suami berhak atas istrinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Contoh yang lain lagi. Ada seorang muslim laki-laki menikah dengan wanita Nasraniyah. Muslim laki-laki menikah dengan wanita Nasraniyah, agama Nasrani. Baik. Menurut sebagian ulama, kalau istrinya ini Nasraniyah, maka dia berhak untuk minum khamr. Nah, karena dia Nasrani. Tidak ada keharaman atasnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap haram. Nah, ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Nah, suami bagaimana? Boleh nggak melarang istrinya untuk minum khamr? Dalam perkara yang terjadi ikhtilaf, istrinya seorang Nasraniyah, bukan muslimah. Maka jawabannya adalah boleh. Sang suami bernahi mungkar terhadap istrinya yang Nasraniyah untuk minum khamr. Kenapa? Karena suami punya hak. Nah, ini pengecualian berarti kan? Karena kita katakan tadi, para ulama mengingkari yang disepakati oleh para ulama saja keharamannya, kemungkarannya. Adapun dalam masalah ikhtilaf, maka tidak ada pengingkaran. Meskipun boleh kita menguatkan salah satu pendapat, kita katakan ini pendapat yang kuat dan itu pendapat yang lemah, boleh. Tapi untuk mengingkari dalam masalah ikhtilaf tidak. Tapi ada pengecualian yang saya katakan tadi. Kalau yang mengingkari punya hak atas mengingkari. Pengecualian yang lain juga adalah jika masalah yang diingkari terjadi ikhtilaf dan pelaku dari hal yang dianggap haram tadi meyakini bahwa itu haram, maka wajib diingkari. Bahwa itu haram, maka wajib diingkari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh seperti nikah mut'ah. Ini adalah nikah yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Seperti riba pada jual beli uang. Ya, lebaran biasanya banyak. Maka ini jual beli bisa menghantarkan kepada riba nasa atau riba fadl, riba kelebihan atau riba keterlambatan yang disepakati oleh para ulama keharamannya. Maka pada saat itu boleh mengingkari dalam perkara yang terjadi ikhtilaf, tetapi kita menganggap itu haram, maka wajib diingkari. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.